Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rudi Budiagung. Ya, nah hari ini saya coba sharing ilmu tentang pengisian BKD di akun sister.kemendikbud.go.id. Ini merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud untuk mengisi bagi para dosen uh, yang ada di Indonesia, ya, terutama di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Oke, untuk memasuki ke akun uh, Sister, ya, Bapak Ibu gunakan email yang lama yang selama ini sebelum migrasi. Ya, jadi masih pakai akun lama, nggak usah pakai akun baru. Ya, kita masukkan passwordnya. Ya, sudah masuk. Ya, nah setelah masuk, ya, tujuan dari pengisian ini, ya, apabila nanti tampilannya tidak begini, ini di sini ada button, ya. Kita bisa pindah tampilan layarnya, ya, apakah sebagai dosen atau sebagai ini. Karena kebetulan saya di prodi ini, maka saya klik di sini sehingga tampilannya akan seperti ini, ya. Oke, nah apabila tampilan sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal memastikan, ya, profil data pribadinya semua lengkap, mulai data pribadi, ya, kepangkatan dan seterusnya. Data-data ini harus Bapak Ibu isi, ya. Kemudian kualifikasinya juga, ya, ada pendidikan formal, diklat, dan riwayat pekerjaan, ya, boleh diisi. Nah, sekarang kita fokus adalah untuk di pengisian BKD, ya, di semester ini. Ya, contoh, ya, tujuan utamanya adalah kita ingin bahwa BKD-nya harus salah satu syaratnya adalah memenuhi. Nah, tujuan akhirnya adalah kita haruskan seperti ini, ya. Nah, ini simpulan. Nah, simpulan Bapak Ibu harus pastikan nanti simpulannya adalah bentuknya MMM semua. Ini artinya memenuhi. Ya, jangan sampai ada di antara ini salah satu menjadi merah atau TM tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti ada salah satu syarat di beban kinerja ini yang belum sesuai dengan minimum SKS-nya, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau dosen normal, dosen biasa, ya, biasanya range-nya ini antara 12 sampai dengan 9 SKS, sampai dengan 16. Ya, 12 sampai 16. Nah, kebetulan karena saya sebagai dosen dengan tugas tambahan, sehingga minimumnya di sini adalah 3. Ya. Nah, ini boleh kosong, boleh kosong. Mungkin di akun Bapak Ibu di sini masing-masing ada syarat minimal nih. Ini ada syarat minimal, ini ada syarat minimal, syarat minimal. Tetap totalnya adalah 12 sampai 16. Nah, berbedanya di situ antara akun Bapak dengan saya mungkin seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu. Kita pastikan bahwa ini semua ada. Nah, ini pelaksanaan pendidikan ini adanya di sini. Pelaksanaan penelitian adanya di sini. Pengabdian adanya di sini, penunjang ada di sini juga. Nah, ini harus diisi. Nah, sebelum menarik ke sini masing-masing data ini, nah, saya ambil contoh. Contoh pendidikan. Pendidikan di sini saya udah ada. Nah, sebelum ini ada, awalnya tuh dari sini. Awalnya dari ini dulu, menu pendidikan yang utama dulu pas pengajaran di sini. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan, ya. Sekali lagi di pendidikan, di pengajaran. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, ini diisi oleh data yang sudah diupload oleh tim dari Puskom atau Pusdatin maupun dari IT kampus ataupun operator sister di kampus. Ya, itu biasanya sudah mengupload di feeder sehingga data ini sudah langsung otomatis ada. Ya, kalau belum ada berarti harus diimport. Ya, biasanya sih udah ada karena tiap-tiap perguruan tinggi ada operatornya, ya, dimana kita sudah tinggal mengisi aja. Ini udah ada. Ini adalah contoh di sini mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini. Ya, kalau mau ngelihat semester sebelumnya boleh tinggal diklik ini. Ini beberapa semester dulu yang pernah historinya seperti apa. Tapi kita fokus ke genap dulu, ya. Untuk semester ini kita isi, ya, kita pilih genap sehingga akan keluar seperti ini. Nah, ini ada 3 mata kuliah ini kan tampilannya sesuai dengan yang tadi, ya. Di layanan BKD, rekap. Nah, ini di laporan, ya, ini pendidikan. Nah, nih, ya, ada 3 semuanya. Nah, kalau tadi sudah ada, nanti Bapak Ibu setelah di masuk ke BKD pendidikan di sini, ya. Terus di sini ada. Nah, tapi biasanya masih merah. Nah, itu artinya kalau masih merah berarti bukti ajarnya belum diupload. Bukti ajarnya berupa apa? Bukti ajarnya bisa berupa yang pertama surat tugas, yang kedua harus menyertakan nilai, ya, realisasi mengajarnya, ya,
kemudian absensi, ya, kehadiran siswa dan dosennya itu sendiri. Nah, itu digabung dalam satu. Jadi 4 file ini digabung menjadi satu file PDF. Nah, ini diklik di sini bukti ajar, ya, bukti ajarnya kita klik. Ya, nanti dia akan seperti ini. Ada rekapannya di atas. Nah, ini adalah contoh bahwa file saya sudah saya upload. Jadi yang harus ada apa? Surat tugas, realisasi, nilai. Nilai ini nilai semuanya ya, UTS, UAS maupun jadi satu ya tugas. Kemudian absensinya ya harus ada. Ya, nah ini saya ambil contoh nih gitu ya. Kebetulan saya udah ada. Jadi nanti Bapak Ibu seandainya ini belum ada, karena file ini kan contohnya belum diunggah misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu klik di sini nama dokumennya apa? Tadi ya surat tugas, realisasi. Ini ya, kemudian keterangannya adalah surat berkas ya. Berkas mata kuliah metodologi penelitian. Misal seperti itu. Jenis dokumennya apa? Ya, karena gabungan, karena ini filenya kan gabungan tadi ada surat tugas ya. Jadi kita isi aja lainnya deh. Ya nggak apa-apa. Kemudian tautan jangan lupa. Tautan harus diisi ini, mandatory. Jadi Bapak Ibu harus mengisi tautannya. Ya, jangan lupa file yang tadi file 3 ini ya, selain di attachment dikirim, ya Bapak Ibu juga harus membuat attachmentnya. Nah, attachmentnya di sini kebetulan file attachmentnya tidak ada, jadi saya sudah mengupload di Google Drive. Nah, Google Drive-nya ini saya lampirkan. Nah, harus seperti ini. Ya, ini harus terisi. Ya, arti karena ini bintangnya merah nih, artinya wajib diisi ya. Nah, ini Google Drive-nya. Nah, bagaimana Pak kalau saya misalnya surat tugasnya satu-satu? Ya, kalau satu-satu terpisah upload lagi. Nanti begitu lagi absennya di-upload lagi, nilainya absen upload lagi. Kalau itu biasanya agak lama juga ya dan merepotkan. Kalau saya biasanya saya gabung. Gabungnya lewat mana? Ada situs namanya. Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita biasanya masuk aja ke I Love PDF misalnya seperti ini. Ya, di sini ada merge. Ya, ini merge ini aja menggabungkan PDF yang tadi ada banyak surat tugas kita gabung. Nah, ini ada select file. Nah, kalau saya langsung file-file yang ada di yang ada di ini kita di file kita misalnya contoh ya, ini ada banyak. Nah, ini file ini mau kita gabung jadi satu, ya udah nilai ya. Nilainya, surat tugasnya misalnya gitu ya. Kita gabung ya. Nilai contoh misalnya ini ya. Ada nilai sapinya, ada surat tugasnya atau ini ya, realisasi dan ini misalnya ini. Ini ada 3 ini. Ya, ditambah surat tugas sudah saya gabung, taruh di sini, di drag and drop aja. Klik, nah, langsung dia masuk. Dan ini bisa dirubah-rubah, misalnya surat tugas ini di depan, realisasi, absen dan nilai udah jadi satu. Ya, saya baru di merge. Biarkan running, ya, tunggu beberapa saat, nanti dia akan terdownload. Ya. Nah, udah download, nah di running nih. Nah, ini udah download. Ini dia filenya. Ya. Filenya kalau kita buka, nah ini udah gabungan tuh. Tuh udah gabungan, udah banyak ya. Nah, contohnya ya, udah gabungan. Jangan lupa, setelah itu filenya harus ditandatangani ya. Ya, biasanya sih ditandatangani dulu oleh kita baru di-scan ya, atau scan-nya pakai scan digital juga boleh. Nah, ini kalau sudah file ini udah ada, ya Bapak Ibu tinggal balik lagi ke sininya. Nah, ini harus ditaruh di Google Drive. Ya, jangan lupa waktu menyimpan di Google Drive pastikan bisa ditinjau atau dilihat oleh orang lain karena nanti asesor akan melihat dari link ini. Ya, jadi jangan hanya di copy paste linknya aja, tapi harus dipastikan filenya itu bisa ditinjau atau dilihat oleh orang lain ya. Setelah itu baru disimpan. Nah, kalau udah disimpan, nanti hasil dari yang tadi satu mata kuliah tadi ya di pelaksanaan pendidikan sini ya di PKD ya, kembali lagi ya contoh. Nah, ini udah kesimpan. Dia akan biru. Lakukan ini untuk semua mata kuliah. Sama bukti ajar lagi. Isi lagi, simpan lagi. Ya, kalau udah simpan nanti sampai semua mata kuliah sudah warna bukti ajarnya udah biru begini. Bagaimana kalau beban lebih, Pak? Saya kelebihan nih mata kuliahnya ya. Tinggal diklik di sini ya, apakah selesai atau belum. Kalau sudah selesai ya selesai. Kalau belum atau ternyata lebih ya kita bisa rubah di sini beban lebih. Kalau selesai, kalau berlanjut, gagal. Misalnya tidak jadi, boleh ya. Nah, tinggal ubah status. Ya, udah ubah status ya, beban lebih, maka ini nanti 3 ini tidak akan dihitung.
Ya, 3 ini tidak akan dihitung ya, sehingga waktu di simpulan sini ya. Nah, ini ya. 9-nya karena saya sudah punya sebagai dosen tugas tambahan, maka 3-nya udah masuk. Jadi 3 tambah 6 berarti 9, kebetulan sama-sama jadi 9. Ya, karena 3 sebagai dosen dengan tugas tambahan. Ya. Ini tugas tambahan ada di sini. Nah, ini. Ya, Pak, saya mau masukin dosen dengan tugas tambahan. Ya, contoh nih sebagai misalnya saat ini saya sebagai kaprodi, maka tinggal ditambahkan. Nah, di sini ya, tinggal Bapak isi. Ya, tugas tambahannya apa? Menjabat sebagai, di sini ada banyak ya. Kalau di sini adalah paling rendah yaitu kepala laboratorium, sekretaris jurusan, ya, itu paling rendah ya. Jadi kalau misalnya Pak saya jadi kabak di bagian ini, nah itu saya mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari di penunjang namanya. Tapi kalau dengan tugas tambahan ini hanya ada sampai di level kepala laboratorium dan sekretaris jurusan. Ya, departemen atau bagian ada juga bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau menjadi kabak masuknya ke sini juga. Ya, kalau di bawah itu mungkin nggak ada masuk ya. Jadi harus di sini diisi. Ya, kalau saya kebetulan posisinya ada di sini. Ya, kepala departemen atau ketua jurusan, sini klik di sini. Ya, setelah itu jenis tugas tambahannya apa? Ya, di sini ada tuh. Ya, sekretaris prodi, kaprodi dan seterusnya. Ya, ada pembantu, rektor dan seterusnya. Ini nggak dicari aja sesuai dengan bagian. Ya, kalau kepala bagian ya kepala ketua bagian, ya, atau kepala laboratorium, ya, dan selain seterusnya, ya. Kemudian SK-nya jangan lupa dimasukkan, ya, jumlah yang diakui. Pak, jumlah jam diakuinya berapa? Ini sesuai dengan POBKD. POBKD 2022 itu ada listnya, daftarnya. Ya, Bapak Ibu tinggal isi ya. Kalau di Kaprodi itu 3 berapa? Diisi aja ya, sesuai dengan ininya 4 ya. Kemudian SK penugasannya jangan lupa tulis ya. Kemudian terhitung mulai tanggalnya ya. Terakhir tugasnya itu masukkan file ininya, file SK-nya ya, surat pengangkatannya ya. Kemudian masukkan linknya juga, lagi masukkan linknya. Jadi selalu ada link tautannya harus diisi karena nanti si asesor akan melihatnya dari situ ya. Kemudian disimpan permanen, itu untuk tugas tambahan. Sekarang kita kembali lagi, seandainya Bapak Ibu mengisi di penelitian. Nah, penelitian juga begitu ya. Contoh ada publikasi karya ya. Di penelitian pilih tambah ya. Nah, jangan lupa di sini pelaksanaan penelitian. Penelitian. Nah, di sini ada banyak ya. Karya ilmiah dengan tugas ini. Nah, biasanya di sini. Nah, ini yang Bapak Ibu pastikan pilihnya di pelaksanaan penelitian menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau jurnal Sinta, misalnya Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya ya, Bapak Ibu tinggal pilih yang hasil jurnal terakreditasi Kemendikbud yang ini. Ya. Nah, ini ya. Dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud. Kalau internasional tinggal di atasnya. Ya, ini ada bereputasi internasional. Ya. LDC sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Penelitian publikasi ini dalam bentuk jurnal internasional bereputasi. Ya, dan seterusnya. Karena ini masing-masing punya skor. Ya, punya skor. Ya. Jenisnya adalah publikasi terakreditasi, capaiannya adalah berupa publikasi, ya. Judulnya adalah misalnya ini judul jurnal, nama jurnalnya, ya, kita masukkan tanggal terbitnya tanggal berapa, ya, masukkan volumenya volume berapa, kemudian nomornya. Ini biasanya kita taunya dari apa? Jurnal yang kita publikasi itu ada volume dan nomor ya, diisi sesuai itu, sesuai yang dipublikasikan. Halaman berapa kita di sana ya, pada saat publikasi ada di halaman berapa diisi ya. Nomor ISBN-nya, nomor doi-nya juga boleh diisi, silakan kayak gitu ya. Nah, ya misalnya seperti itu ya, dan seterusnya ya. Kemudian isi file PDF-nya, kemudian jangan lupa linknya juga diisi juga ya, linknya diisi. Nah, ya, jurnalnya misalnya ada apa hal gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini jurnalnya, tapi jangan lupa di rename dulu ya, diganti. Ini sambil contoh aja biar cepat. Kemudian apabila penulis pertama tinggal klik satu, afiliasinya ya, perannya misalnya sebagai penulis ya.
boleh. Kemudian dosen lainnya siapa misal ya, ya kemudian kita ini sebagai kedua, sama misalnya ya di sini sebagai editornya ya. Kemudian apabila ada mahasiswa tinggal cari di sini ya. Nah, mahasiswa ya, kata kuncinya kalau kebetulan kita pakai sesuai dengan kampus ya, saya ketik Bani, kita cari. Nah, ada Universitas Bani Saleh ya, karena migrasi Bani Saleh sedang proses dari penggabungan STMIC dan Stikers ya, sekarang namanya Universitas Bani Saleh. Jadi ketiknya di Bani aja, nanti akan keluar Universitas Bani Saleh. Kita pilih program studinya sesuai dengan ini aja ya, program studi masing-masing, home base Bapak Ibu ya. Mahasiswanya di mana nih? Oh, mahasiswanya ada di sini ya. Namanya siapa namanya? Misal ya, kita ambil namanya. Nah, ini adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di LLDikti ya, di Dikbud, di PD Dikti ya. Contohnya ada. Nah, otomatis nama mahasiswa sudah masuk. Nama mahasiswa dia sebagai misalnya penulis ketiga ya, universitas sama juga. Ya, kemudian dia sebagai penulis juga. Ya, dan seterusnya ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Setelah disimpan, nanti Bapak Ibu cek lagi di BKD sini ya, rekap lagi. Tadi kita penelitian, kita kembali ke laporan ini, kemudian penelitian di sini. Nah, ini udah masuk. Kalau ini belum ada, misalnya, oh kok belum keluar ya Pak, ini belum keluar. Tinggal diklik ini, tarik portofolio. Kita tarik, pasti dia akan keluar seperti ini. Ya, kalau sudah ada, nah tadi kalau kita file PDF-nya atau linknya ada, dia akan warnanya biru. Tapi kalau belum ada, dia akan minta nih warnanya putih, belum ada bukti. Nah, tinggal kalau belum ada bukti, Bapak Ibu tinggal klik di sini, upload lagi buktinya, ya. Nah, kalau statusnya jurnalnya sudah publikasi, kita klik selesai. Nanti dia akan menghitung. Nah, langsung beban keluarnya, beban kinerjanya keluar 2,5. Ya, kalau internasional lebih tinggi lagi, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita penelitian ada 3, ya sama begitu juga prinsip kerjanya. 3 kali dilakukan di sini, di pelaksanaan pendidikan, nanti baru tarik lagi ada lagi seperti itu. Oke, sekarang pengabdian. Nah, untuk pengabdian masyarakat sama juga, ini adalah inputnya dari mana? Ini semua inputnya dari sini, menu pelaksanaan pengabdian. Nah, saya ambil contoh ya, di pengabdian saya sebagai pembicara ya, sebagai pembicara melakukan training ya, saya input tambah. Nah, di sini ya, pelaksanaan pada masyarakat. Apa yang diisi? Misalnya ini memberikan pelatihan ya dalam skala nasional. Nah, ini berarti terjadwal dan nasional ya. Capaiannya berupa pembicara ya, kategori pembicara kunci karena sebagai penceramah misalnya seperti itu, atau ini narasumber pelatihan ya. Makalahnya adalah tema pelatihannya tentang apa, kemudian nama pertemuannya adalah tingkatannya ya, pertemuannya yaitu pelatihan misalnya ini ya, government ya, GTA ya. Kemudian tingkatnya adalah nasional ya, penyelenggaranya sesuai isi aja, tanggalnya jangan lupa tanggal pelaksanaan ya. Kemudian SK penugasan jika ada ya, masukkan ya. Kemudian tanggalnya juga ya, masukkan ya. Kemudian filenya jangan lupa attachmentnya. Nah, dia minta attachment lagi, jadi satu lagi filenya misalnya, masukkan lagi, ditulis semuanya ya. Kalau ada dokumen yang perlu lagi, tambahkan. Jangan lupa tautannya tetap dimasukkan lagi, tautan. Harus ada tautannya, kemudian simpan. Setelah disimpan, nanti akan masuk ke sini lagi ketika kita back lagi atau disimpan sudah ada ya. Ini nanti akan ada di Nah, nih jadi ada ya. Kalau beban lebihnya ada BKD yang kebanyakan, isi aja beban lebih. Gimana cara ngerubah beban lebih? Diklik juga selesai, misalnya selesai, saya mau kasih beban lebih, nah bisa juga ya, atau sini beban lebih.
Nah, ini beban lebih. Ya. Nah, gitu supaya tidak kebanyakan, karena ini total 6 ya. Pengabdian 6 kan berarti luber ya, kebanyakan ya. Jadi langsung. Kemudian penunjang. Nah, penunjang kalau kita sebagai kepanitiaan di kampus maupun menjadi apa namanya delegasi perwakilan dari kampus juga boleh juga. Ya, penunjang sama, dia mengambilnya dari ini. Menu penunjang ya di sini sebagai keanggotaan profesi, misalnya Bapak Ibu sebagai anggota Aptikom ya, atau anggota dari Kopertip maupun Aptisia dan sebagainya misalnya ya, atau dari ADI misalnya Asosiasi Dosen Indonesia, tinggal ditambah ya di sini. Nah ini ya, sebagai apa, misalnya organisasi profesi tingkat apa, tingkat nasional, apakah sebagai pengurus aktif atau hanya sebagai anggota saja ya. Kalau menjadi anggota berarti di sini ya sebagai anggota tingkat nasional. Nah ini ya, tingkat nasional anggota ya, kemudian organisasinya namanya apa ya, ya perannya sebagai anggota seperti itu. Mulai ke anggota mulai kapan, nanti di range waktunya mulai kapan jadi anggota ya. Kemudian instansinya apa, adalah tempat kita ya, kampus, nama kampus kita. Kemudian filenya, nah file ini berupa file kartu anggotanya. Boleh kartu anggotanya silakan dimasukkan, kartu anggota dimasukkan. Kemudian tautan ya, jangan lupa tautan lagi, selalu ada tautan ya, supaya filenya nanti bisa dibaca. Setelah itu simpan. Setelah simpan nanti Bapak Ibu masuk ke BKD lagi, kita cek lagi di sini ya. Nah, penunjang sudah masuk. Nah, ini. Nah, ya kan contohnya ya udah masuk. Bukti ada, berlanjut. Kenapa satunya berlanjut? Karena kan sampai tahun 2024. Masih panjang. Jadi belum saya klik selesai karena masih ada. Jadi berlanjut ya. Poinnya hanya 0,125 dan seterusnya. Ya, kalau bila ada jabatan yang lain, nah ini contohnya ya. Sebagai koordinator perguruan tinggi untuk ini apa namanya MSIB ya, MSIB MD MBKM ya, saya kasih beban lebih karena kalau saya klik di sini statusnya adalah apa selesai, nanti saya kelebihan di penunjang lebih dari 14, lebih dari 16 ya. Kalau lebih dari 16 nanti jadi merah, jadi saya bikin beban lebih aja ya. Kalau sudah ada, udah balik lagi, kita masuk ke sini lagi ya, simpulan. Nah ini sehingga beban lebihnya untuk penunjang 0,125 ya. Kalau tadi saya yang sebagai apa koordinator di MSIB, saya masukkan poinnya 3, berarti kan ini ditambah 3 kan nanti malah 17 nanti jadi merah, tidak memenuhi ya, jadi saya tidak masukkan. Nah kalau sudah seperti ini komposisinya, tadi hasil kita mengisi ya, Bapak Ibu tinggal save permanen, tapi pastikan sudah aman dulu ya. Ini udah aman baru save permanen. Kalau udah simpan permanen, nanti warnanya akan menjadi hijau ya, warnanya akan jadi hijau seperti ini. Statusnya kan begini ya, sedang dinilai ya, artinya siap dinilai maupun proses penilaian, dia warnakan seperti ini. Kalau sudah dinilai dia warnanya akan hijau. Kalau belum disimpan permanen dia warnanya akan kuning seperti ini. Nanti saya contohnya masih kuning karena saya masih ada merubah-merubah. Oke, demikianlah uraian singkat ya tentang bagaimana mengisi BKD di Sisternas atau Sister Kemendikbud.go.id. Semoga membantu ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.